Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran etika profesi. Dan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu komunikasi bisnis. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang berarti sama. Komunika atau communicare yang berarti membuat sama. Selanjutnya, terdapat 3 definisi komunikasi. Definisi yang pertama berasal dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Definisi yang kedua dari William C. Hemstreet dan Winnie M. Beatty yang mengartikan komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Dan definisi komunikasi yang terakhir yaitu menurut Forstdale yang mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, dari beberapa definisi komunikasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berupa proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Oke, kalau sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui definisi dari komunikasi, sekarang Ibu akan memberitahukan apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informasi, tetapi juga harus bersifat persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau melakukan suatu perbuatan. Informasi persuasif sendiri adalah informasi yang memiliki sifat mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang memang ditujukan dari informasi tersebut. Seperti contoh iklan. Iklan itu adalah informasi yang memang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk membeli suatu produk. Nah, dengan melihat iklan tersebut, seseorang bisa terpengaruh atau bahkan membeli produk yang diiklankan karena memang informasi tersebut sudah bersifat persuasif. Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu bisnis atau penjualan. Penyampaian pesan yang tepat pada konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Jadi, jika bisnis atau penjualan ingin berhasil, maka perlu dibangun komunikasi antara penjual dan konsumen atau calon konsumen. Dengan salah satunya yang iklan tadi. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha tapi tidak melakukan komunikasi apapun kepada konsumen, maka konsumen tidak akan memiliki informasi yang cukup untuk merasa yakin membeli produk yang kalian jual. Di era sekarang ini banyak sekali usaha-usaha atau toko-toko yang berjualan melalui salah satu sosial media yaitu Instagram. Instagram ini digunakan untuk mengiklankan produk-produk mereka sehingga para pengguna Instagram itu bisa tertarik dengan apa yang mereka jual. Salah satu contohnya adalah mereka menggunakan sistem PO misalnya. Nah, sebelum PO itu dibuka, mereka akan memberikan informasi-informasi detail mengenai produk yang mereka jual sehingga para calon konsumen bisa mengetahui lebih rinci mengenai produk tersebut, dan jika mereka tertarik, mereka pasti akan langsung memesan produk tersebut. Itulah alasan mengapa penyampaian pesan yang tepat pada konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Selanjutnya ada definisi komunikasi bisnis menurut para ahli. Definisi yang pertama yaitu menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Apa sih komunikasi verbal dan non-verbal?
Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh seperti raut wajah, gerakan tangan, gelengan kepala, dan lain-lain. Definisi komunikasi bisnis yang kedua yaitu menurut Katz. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Lalu, definisi yang ketiga menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide-ide opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang dikemukakan baik secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Next, ada karakteristik komunikasi bisnis. Karakteristik komunikasi bisnis yang pertama yaitu pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens. Maksudnya adalah komunikasi tersebut pesannya akan digunakan untuk audiens atau pendengar. Karakteristik yang kedua dari komunikasi bisnis adalah ada batasan waktu dan biaya, di mana ketika kita berbisnis untuk menggunakan suatu media dalam berkomunikasi tentunya memerlukan biaya dan juga ada batasan waktu di dalamnya. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki tujuan, salah satunya menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun eksternal perusahaan. Di sini sudah jelas ya bahwa komunikasi itu pasti bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan maupun pihak-pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, investor, dan lain-lain. Karakteristik yang terakhir yaitu pesan yang disampaikan harus memperhatikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Jadi, sebelum informasi tersebut disampaikan, kita juga harus memikirkan apakah informasi tersebut akan mudah dicerna atau mudah dipahami oleh audiens, ataukah informasinya cukup berbelit-belit yang nantinya akan sulit dipahami oleh audiens. Berikutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Di sini terdapat 5 unsur komunikasi, dimulai dari komunikator yang merupakan orang atau pihak yang mengirimkan informasi atau yang mengirimkan pesan. Unsur yang kedua yaitu komunikan, merupakan orang yang memperoleh pesan. Unsur yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Unsur yang keempat yaitu transmit, merupakan prosedur yang menyangkut sarana dan media yang dipakai dalam mengirim pesan. Dan unsur yang terakhir yaitu respons, merupakan reaksi atau tanggapan yang disampaikan oleh komunikan. Selanjutnya adalah komponen penting komunikasi. Kalau di slide sebelumnya ada unsur komunikasi, sekarang adalah komponen penting komunikasi. Jadi dari unsur-unsur yang tadi terdapat komponen-komponen penting dari komunikasi. Kenapa penting? Karena ketika komponen tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat berjalan dengan efektif. Apa saja ya komponennya? Komponen yang pertama yaitu komunikator. Tadi komunikator itu adalah orang atau pihak yang mengirimkan informasi. Komponen yang kedua adalah komunikan, merupakan orang yang memperoleh pesan. Tidak akan ada informasi atau komunikasi jika tidak ada yang mengirimkan atau tidak ada yang menerima komunikasi tersebut. Komponen penting yang ketiga adalah pesan yang dikirim. Tidak akan ada komunikasi jika tidak ada pesannya. Oke, dan yang terakhir adalah pesan yang dapat dipahami. Nah, komunikasi ini akan berjalan dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh si komunikan yang tadi penerima pesannya. Gitu, maka komunikasi yang baik harus mengandung pesan yang dapat dipahami. Berikut adalah proses komunikasi, dimulai dari sender atau pengirim pesan, lalu berubah menjadi enkode. Enkode atau encoding ini adalah komunikator mengungkapkan perasaannya ke dalam kode atau lambang dalam bentuk kata atau non-kata seperti raut wajah dan gerak-gerik. Jadi ini adalah proses penyampaian informasinya, gitu ya, dari si pengirim. Lalu setelah encode, masuk ke proses selanjutnya yaitu medium. Medium di sini adalah medianya, menggunakan alat apa, misalkan telepon, elektronik, dan lain-lain. Dengan menggunakan media, maka pesan tersebut akan sampai kepada komunikan. Nah, setelah pesan sampai pada komunikan, jika ada feedback atau umpan balik, maka komunikan akan bertindak sebagai komunikator, yaitu dengan memasukkan kode yang disebut dengan decoding untuk disampaikan kembali kepada komunikator.
Proses komunikasi harus merupakan komunikasi dua arah, yaitu pengirim menuliskan dan mengirimkan pesan melalui media yang dipilihnya, dan penerima pesan menuliskan kembali pesan yang telah dia terima, serta menyampaikan bahwa pesan telah diterima dengan baik dan benar. Jika komunikasi tersebut berlangsung secara lisan, maka tetap harus dua arah ya. Jadi adanya feedback atau umpan balik dari si komunikan kepada komunikator. Dan adanya konfirmasi pesan yang memang diterima, sehingga informasi yang diterima oleh si komunikan itu sama seperti apa yang dimaksud oleh komunikator. Terdapat dua model komunikasi. Model komunikasi yang pertama yaitu model linier. Model linier bercirikan sebuah proses yang hanya terdiri atas dua garis lurus, di mana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Nah, di slide sebelumnya, Ibu kan pada saat proses komunikasi tadi, seorang komunikan yang tadinya penerima pesan bisa menjadi komunikator kan ketika adanya feedback atau umpan balik kepada si komunikator. Tetapi pada model linear ini komunikasi hanya terjadi satu arah, mulai dari komunikator kepada komunikan dan berhenti sampai situ saja. Sebagai contoh, pada hari Senin pada saat ingin upacara, seorang guru meminta siswa untuk segera turun ke lapangan agar upacara bisa segera dimulai. Nah, itu adalah salah satu contoh model linier karena di situ komunikasi hanya mulai dari komunikator kepada komunikan dan komunikan tidak memberikan balasan komunikasi apapun kepada sang guru tadi. Model komunikasi yang kedua yaitu model sirkuler. Model ini di mana proses komunikasi berasal dari sender kepada receiver, kemudian receiver memberikan umpan balik, dan proses ini bisa berulang-ulang sehingga membentuk lingkaran seperti proses komunikasi yang ada di slide sebelumnya. Jadi di sini adanya komunikasi yang berulang-ulang antara komunikator kepada komunikan, lalu komunikan yang menerima pesan berubah perannya menjadi komunikator ketika menyampaikan feedback kepada komunikan. Contohnya, guru yang sedang mengajar di dalam kelas mengadakan diskusi materi kepada anak-anak, lalu anak-anak membalas diskusinya dan terjadilah proses komunikasi dua arah. Tetapi kalau yang model linear tadi, contoh lainnya adalah guru yang sedang menjelaskan materi namun tidak terjadi diskusi antara siswa dan guru tersebut, sehingga model linear itu hanya dari guru ke murid saja. Next, ada kriteria seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang pertama, seseorang tersebut memiliki kecerdasan bekerja dengan kata, angka, dan data. Seseorang yang memiliki kecerdasan bekerja dengan kata, angka, dan data, maka ia sudah memiliki keterampilan untuk berkomunikasi yang baik. Yang kedua, memiliki kecerdasan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tidak menyinggung ego orang lain. Jadi di sini orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya, untuk mengatur egonya, dan mengatur bahasanya juga agar tidak dapat menyinggung orang lain. Orang yang berkarir dan terus belajar sepanjang hidupnya juga pasti akan memiliki keterampilan yang sangat baik semakin hari dalam hal komunikasi maupun dalam hal-hal yang lainnya. Yang keempat, memiliki kecerdasan komunikasi melalui kecerdasan emosional dan sikap baik dengan semua pihak dalam keragaman pikiran dan perasaan. Nah, orang yang memiliki kriteria keempat ini, dia adalah orang yang bisa mengatasi emosinya sehingga dapat menguasai pikirannya agar tidak terpancing perasaan dan bersikap baik kepada setiap orang. Next, yaitu saluran komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah peranan manajer dalam hubungan antarpersonal. Antarpersonal itu maksudnya antar satu orang dengan orang yang lainnya gitu ya. Nah, peranan yang pertama dari seorang manajer ini yaitu peranan tokoh. Peranan tokoh di sini manajer sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengambilan keputusan. Peranan kedua yaitu peranan pemimpin. Manajer bertanggung jawab atas lancarnya pekerjaan bawahan. Dan peranan yang ketiga yaitu peranan penghubung. Di sini manajer berkomunikasi dengan baik kepada pihak-pihak di luar perusahaan, baik formal maupun informal.
Kalau yang sebelumnya merupakan peranan manajer dalam hubungan antar personal, peranan manajer yang kedua di sini adalah sebagai pusat informasi. Yang pertama ada peranan monitor. Manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi yang berasal dari bawahannya. Jadi di sini informasi itu bukan hanya sekedar informasi yang berasal dari atasan saja, melainkan dari bawahan yang juga akan memberikan banyak informasi kepada manajer untuk sebagai bahan memonitor atau mengawasi dari pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah peranan penyebar. Manajer menyebarkan informasi yang diperoleh dari luar yang bersifat penting dan bermanfaat. Jadi ketika manajer tersebut memperoleh informasi-informasi dari luar perusahaan, manajer akan memberikan informasi-informasi tersebut, menyampaikannya kembali kepada bawahan-bawahannya dan kepada atasannya juga. Yang ketiga, manajer berperan sebagai juru bicara. Di sini, manajer akan mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar. Jadi, bukan hanya mendapatkan informasi dari pihak luar saja, manajer juga akan memberikan informasi kepada pihak luar untuk kepentingan investasi dan lain-lain. Berikutnya adalah indikator keberhasilan komunikasi bisnis. Indikator yang pertama yaitu persepsi. Pesan dapat diterima oleh komunikan. Yang kedua adalah ketepatan. Komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Indikator yang ketiga yaitu pengendalian. Reaksi yang diberikan komunikan terhadap pesan harus dapat dikendalikan oleh komunikator agar tidak melenceng dari target yang diharapkan. Indikator keberhasilan komunikasi bisnis yang keempat yaitu adalah keberhasilan TI atau teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi dan informasi yang terintegrasi atau terhubung dengan ketersediaan komunikasi data yang tepat guna. Jadi di sini penggunaan medianya untuk melakukan komunikasi itu tepat sesuai dengan komunikasi data yang ada. Selanjutnya adalah kredibilitas, merupakan kepercayaan antara komunikator dan komunikan. Indikator yang terakhir yaitu kecocokan. Di sini terdapat kecocokan antara komunikator yang selalu bisa menjaga hubungan baiknya, hubungan yang menyenangkan kepada komunikan. Oke anak-anak, itu dia materi Ibu mengenai komunikasi bisnis pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan di dunia kerja nanti ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.